Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in, amma ba'du. Kembali lagi di channel kesayangan kita, yaitu Kawan Hijrah Blitar. Di video kali ini kita sedang berada di rumahnya Mas Brian. Minggu-minggu kemarin Mas Brian sudah main ke rumah kita. Sekarang giliran kita main ke rumah Mas Brian. Bagaimana ini pasca Mas Brian hijrah dari Jokam dan kemudian tidak mendapatkan warisan kemarin. Nah, kita akan bertanya-tanya keseharian Mas Brian untuk saat ini seperti apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi, amma ba'du. Pertanyaan tadi apa? Kita santai saja ya Mas Brian ini. Kita sambil makan-makan, sambil ngobrol-ngobrol saja, sifatnya santai. Ini gimana ini? Keseharian atau kesibukannya Mas Brian sehari-hari ini sekarang seperti apa? Dikatakan sibuk ya, nggak sibuk ya. Seperti itu. Dikatakan apa kegiatan ya seperti halnya biasanya. Saya itu setiap hari buka toko seperti yang kita lihat semuanya ini. Ada counter, ada barbershop, dan juga ada yang lain juga, apa namanya, Brilliant Store seperti itu. Ya, tas, sepatu, sandal, sol sepatu juga ada, dan masih ada yang lain lah ya, seperti itu. Servis juga ada seperti itu. Ini alhamdulillah ya, usahanya Mas Brian ini banyak sekali ya. Terus bagaimana dengan doktrin pengurus bahwasanya orang yang hijrah dari Islam Jamaah atau yang hijrah dari Jokam itu kemudian hidupnya geblek, nggak ada yang mengurus. Intinya seperti itulah. Menurut Mas Brian itu seperti apa? Nah, ini sedikit cerita juga ya, flashback ke belakang. Dulu ketika saya itu masih belum hijrah, belum mengenal kata hijrah. Hijrah itu apa sih sebenarnya? Kalau ceritanya itu dulu hijrah itu ya kayak perang. Di waktu zamannya Nabi perang dari apa namanya, dari memberantas kebatilan seperti itu. Dan juga hijrah yang saya ketahui dulu itu dari Mekah ke Madinah. Tetapi ternyata di situ saya mendapati ada apa ya namanya ya, sekelompok atau di golongan di Jokam lah, Jokam wis wis kena-kenaan Jokam. Di Jokam, saya di Jokam itu ada apa namanya, Ustadz Syekh yang dikeluarkan atau tidak dihormati di dalam Jokam. Nah, gimana wong namanya Syekh sudah pulang dari Mekah untuk menimba ilmu, bahwasanya itu apa namanya ya, katanya ya ijtihad untuk meminterkan atau apa namanya untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah, ilmu-ilmu yang Allah berikan kepada hambanya seperti itu, kok malah diusir, dikeluarkan, itu seperti apa seperti itu. Akhirnya pada kesempatan yang lalu itu saya mendapati kejanggalan-kejanggalan, dan juga yang akhirnya saya itu bisa melalui proses hijrah seperti itu. Di apa perjalanan hijrah itu saya mendapati keraguan-raguan di dalam diri saya. Apa benar ya ketika saya itu hijrah itu nanti akan deblek, kemudian makan nggak bisa, nanti makannya kesabilah seperti itu. Takutnya seperti itu. Nah, akhirnya minta-minta, akhirnya ya saya ngemis-ngemis, nggak bisa apa-apa seperti itu. Akhirnya saya mematahkan semuanya itu. Bismillah, semoga Allah memberikan jalan yang benar, semoga Allah memberikan petunjuk bahwasanya saya itu hijrah karena Engkau ya Allah. Dulu itu saya berdoa seperti itu, yang akhirnya semua terbantahkan. Alhamdulillah ya, dari segi proses hijrah dulunya itu ibaratnya kalau di Jokam dulu
punya apa, sekarang punya apa, ya seperti itu ya. Entah kemana. Dan alhamdulillah atas pemberian Allah ya, yang bisa apa namanya Allah berikan ya seperti ini. Saya alhamdulillah ya, ibaratnya ya tidak deblek. Dan apa namanya kehidupan dari sebelum hijrah ke hijrah itu ya alhamdulillah makin membaik lah, tidak makin memburuk seperti ya doktrin, seperti ya apa namanya pepatahnya Jokam itu tambah deblek itu enggak, 100% enggak. Percayalah para bunglon, keluarlah seperti itu. Nah, mungkin Mas Brian ini masih dilulu gimana? Dilulu sama Allah ini. Sampai sekarang saya itu masih masih apa namanya? Apa ya, tenan ya dilulu ya seperti itu. Tapi yang mengatakan dilulu itu saya kurang tahu ilmunya itu dari mana seperti itu loh. Katanya dilulu. Tapi dari segi orang-orang yang sudah hijrah juga, para ustadz, para apa namanya yang penyampai ilmu, dia itu memang nemen-nemeni di dalam apa di dalam agamanya Allah itu tidak malah deblek seperti itu loh. Malah banyak yang kaya raya seperti itu, banyak yang menjadi konglomerat, malah tidak minta-minta, malah memberikan sedekah kepada duafa, fakir miskin seperti itu. Tidak deblek loh. Gimana? Tidak dilulu loh. Padahal di Jokam sendiri ya, itu kan orang-orang yang ekonominya menengah ke bawah itu kan juga banyak. Apakah yang deblek hanya orang yang hijrah, terus kemudian yang di dalam itu hidupnya nggak deblek? Ya itu wallahu alam ya. Cuma kalau dari segi saya, pandangan saya itu banyak juga yang makan itu juga ikut sabilillah lah, seperti itu loh ya. Kayak yang katakan yang dekat masjid seperti itu. Masih banyak juga yang numpang di rumah sabilillah. Terus kemudian jadi kesetnya jamaah itu apa, tetap syukur, kualan syukur katanya seperti itu. Meskipun deblek kayak Meskipun ilir. deblek. Saya tetap Kayak syukur ilir. wani susu. Nah, seperti itu. Nah, yang jadi pertanyaan itu dasar dalilnya yang mana? Ya, ini apakah Mas Brian ini nggak takut kalau tiket surganya terus hilang? Bagaimana ini? Apakah akhiratnya ini tergadekan terus kemudian nggak bisa masuk surga? Nah, yang sebenarnya dulu itu saya nggak pernah memikirkan tiket-tiket itu seperti apa lah ya. Tapi yang semakin kesini orang-orang mengatakan tiket surganya pasti hilang, memutus beat nanti tidak disaksikan oleh imamnya. Itu gimana? Itu mana loh? Rujukannya yang mana loh? Apa rujukannya itu yang Al-Isra bi imamihim itu? imamnya Jokam seperti itu. Yang jadi pertanyaan itu seperti ini. Nah, ketika apa imamnya itu kan besok di akhirat ya. Besok di akhirat itu semuanya tidak akan bisa apa namanya berbicara, mulut akan diam. Gimana caranya menyaksikan royahnya? Seperti itu loh. Coba penjelasannya gimana? Kalau ini nggak usah pakai dalil ya, pakai akal saja sebenarnya sudah nggak nyambung. Tapi ya karena saudara-saudara kita atau saudara tua kita itu ya masih terkurung lah, pemikirannya itu masih terkurung. Jadi nggak mau untuk keluar atau bertanya masalah keilmuan keluar dari Jokam lah, keilmuan ilmu-ilmu dari luar Jokam itu kan nggak mau. Jadi ya pola pikirnya masih ya kalau nggak jamaah iya ya neraka, jamaah surga nggak jamaah neraka. Ya seperti itu. Ya kita ya doakan saja lah. Mungkin teman-teman ini banyak yang berani mulai curi-curi untuk apa membuka-buka sosmed atau YouTube lah, seperti YouTube-nya kita inilah mungkin ya. Terus ini kalau untuk masalah keluarga ini kan Mas Brian setelah pasca hijrah kemudian ya bahasanya sudah tidak dianggap anak, terus kemudian yang nggak dapat warisan, itukah apakah masih bisa komunikasi dengan orang tua? Seperti apa? Untuk pasca hijrah ya sebenarnya kalau sudah hijrah, udah keluar seperti itu beberapa saat itu semuanya ya akan seperti biasa itu. Namun mungkin ada kalau memang
dari segi keluarga itu memang paten mengikuti aturan dari Jokam, itu dia itu ya akan nemen-nemen nih apa aturannya itu walaupun itu maksiat. Untuk dari segi orang tua saya itu ya kalau ayah saya itu kebetulan dia pengurus ya kental seperti itu, paham jamaah walaupun pengisap loh itu. Nah, itu ya untuk sementara ini masih memblokir nomor saya. Anaknya sendiri diblokir berarti? Anaknya sendiri diblokir seperti itu. Itu pembuktian bahwasanya ajaran dari Jokam itu seperti apa kalian bisa menilai sendiri seperti itu. Untuk yang lain ibu saya, ibu Sambung itu ya alhamdulillah tidak memblokir, akan tetapi ya pasti jaga-jagalah. Tapi alhamdulillah para mata-mata silahkan dicek, nanti bisa. Kalau nggak blokir berarti terpengaruh, silahkan dikeluarkan nggak apa-apa. Semoga Allah memberikan hidayah kepada beliau. Dan juga kakak saya, ipar saya, dan lain sebagainya, alhamdulillah tidak memblokir seperti itu. Tapi komunikasi gimana? Minim. Untuk komunikasi ya seperti yang saya sampaikan, pasti jaga-jaga. Dia masih jaga-jaga kepada saya, tidak seperti biasanya. Mungkin karena memang ini dia sadar bahwasanya itu adalah adik saya, itu adalah keluarga saya, seperti itu. Namun karena ada tuntutan dari pengaturan Jokam, akhirnya ya belo sana, ya belo sini, terus pokoknya tetap sambung, akan tetapi ya jaga jarak. Ya ibaratnya ya konco, tidak keluarga. Kita doakan lah, mungkin keluarganya Mas Brian ini yang keluarga kandung masih 2 ya berarti ya, ayah sama kakak berarti yang masih berada di Jokam ya. Kita doakan semoga Allah memberikan hidayah taufik. Gini, Mas Brian ini kan dulu kan juga sebagai MT ya. Nah ini apakah di kelompok atau juga di tempat tugasan dulu itu memang untuk masalah sholat 5 waktunya itu kan hanya pas waktu sambung ya rame-ramenya. Itu emang bener atau memang hoax lah intinya? Dari segi pengalaman saya ketika tugas, saya alhamdulillah dulu harus paham tugas 2 kali ya. Baik tugas pertama maupun tugas yang kedua, itu masjidnya itu ramainya pas waktu sambung atau pas waktu ada undangan dari kelompok, desa maupun daerah. Akan tetapi ketika sholat 5 waktu yang di situ tidak ada kegiatan sambung, di situ ya tetap sholatnya yaitu itu aja. Mungkin ya Pak Yai kelompoknya, kalau Pak Yai kelompoknya pas dinas ya MT-nya, yang adzan MT-nya, yang qomat MT-nya, yang jadi imam ya MT-nya. Ya, oke. Jadi para mantan ataupun teman-teman yang masih saudara-saudara yang masih di Jokam, apakah di kelompok panjenengan semuanya juga sama? Kalau misalnya sama, bisa komentar di kolom komentar, atau jika tidak sama, rame, itu coba di daerah mana, terus kemudian ya, tunjukkan ya, kunjungi ya. Ya, nanti kita akan main ke sana ya, coba. Tapi jangan suruh kita bawa surat sambung, nggak payu ya. Aduh, lucu sekali ya. Oke, para pemirsa channel yang dirahmati oleh Allah, mungkin cukup sekian di video kali ini. Kelucuan saudara tua kita, ya kita hanya bisa mendoakan dan kita juga berikhtiar lah ya, kalau ya berani ya kirim-kirim WA atau ketemu ya kita nasihati pelan-pelan itu ya. Mungkin demikian di video kali ini. Jika banyak salah kata ya, kita mohon maaf yang sebesarnya. Syukron ala ihtimamikum, jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.